10 tahun sejak bencana nuklir Fukushima terjadi, peristiwa ini masih diwarnai pro kontra mengenai resiko terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Dan bencana ini digolongkan sebagai bencana nuklir paling serius kedua di dunia. Lantas bagaimana bencana itu bisa terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas mengenai bencana nuklir Fukushima di tahun 2011. Tapi seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana bencana itu terjadi, aku akan membahas dulu sedikit mengenai awal pembangunan PLTN Daiichi Fukushima. Mengutip dari artikel nippon.com, sekitar tahun 1960-an, cadangan-cadangan batubara di tambang-tambang batubara di Jepang ini mulai menipis. Maka sejak saat itu pemerintah Jepang mulai berpikir untuk menggantikan sumber energi lain. Maka setelahnya kemudian pemerintah Jepang mulai melakukan penelitian pada sumber baru yaitu nuklir. Maka setelahnya kemudian sebuah perusahaan swasta yaitu Tokyo Electric Power Company atau TEPCO, yaitu sebuah perusahaan yang berfokus di bidang energi, diundang oleh pemerintah dari prefektur Fukushima untuk membuat sebuah pusat tenaga nuklir. Maka di akhir tahun 1960-an perusahaan swasta itu berhasil membangun sebuah PLTN yang diberi nama Fukushima Daiichi Nuclear Plant dan juga Fukushima Daini Nuclear Plant. Dan semuanya beroperasi dari mulai tahun 1971 hingga tahun 1987. Perusahaan ini membangun PLTN tersebut di daerah pesisir pantai di Fukushima, tepatnya di wilayah Tohoku. Lalu apa sebenarnya yang memicu bencana nuklir di Fukushima ini terjadi? Pada tanggal 11 Maret 2011, sekitar pukul 16.14 sore waktu setempat, telah terjadi sebuah gempa dengan kekuatan 9 hingga 9,1 skala Richter. Gempa ini berpusat di Samudra Pasifik, letaknya 72 km dari semenanjung Oshika di wilayah Tohoku. Dan disebut-sebut, gempa ini adalah gempa keempat terbesar di dunia sejak tahun 1900. Sekitar 6 menit setelah terjadinya gempa bumi disusul dengan gelombang tinggi tsunami yang mencapai 40,5 meter di beberapa wilayah Jepang. Kecepatan terjangannya mencapai 700 km per jam, bahkan mencapai sekitar 10 km dari bibir pantai ke darat. Pada tanggal 11 Maret 2011 itulah bunyi peringatan mengenai gempa terdengar di PLTN Daiichi Fukushima yang membuat seluruh para pekerjanya panik. Benar saja hanya beberapa waktu setelahnya gempa dengan guncangan yang sangat dahsyat terasa di PLTN Daiichi Fukushima. Para pekerja yang ada di dalam maupun di luar gedung PLTN itu ketakutan dan mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Karena pada saat itu guncangannya sangat besar sehingga banyak barang-barang yang terjatuh dan beberapa bangunan PLTN pun ikut rusak. Saat terjadinya gempa karena guncangan yang sangat besar, maka reaktor 1, 2, dan 3 di PLTN itu mati secara otomatis. Sesaat setelah terjadinya gempa, seluruh pekerja mulai tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama setelah munculnya pengumuman mengenai adanya tsunami. Akibat gempa yang sebelumnya terjadi, aliran listrik di Jepang keseluruhannya mati. Dan pada saat itu beruntung PLTN tersebut memiliki generator diesel untuk tetap menyalakan pendingin pada reaktor dan menyuplai listrik ke PLTN. Sementara itu pada saat terjadinya gempa, reaktor 4, 5, dan 6 sedang dinonaktifkan untuk perawatan. Tidak berapa lama setelah pengumuman itu terdengar di PLTN Daiichi Fukushima, para pekerja melihat adanya gelombang yang sangat tinggi di pesisir pantai. Tingginya gelombang tsunami ini justru membuat panik seluruh pekerja yang sempat melihat ketinggian itu sekitar 10 meter. Mereka kemudian berlari menuju ke arah yang lebih aman, tapi ternyata hantaman dari gelombang besar itu langsung menabrak dengan cepat tembok-tembok di PLTN Daiichi Fukushima. Dalam waktu yang sangat-sangat cepat, air mulai masuk hampir membanjiri seluruh bagian dari PLTN Daiichi Fukushima.
Sementara itu air terus masuk, bahkan hampir memenuhi seluruh bagian dari PLTN Daiichi Fukushima. Air juga mulai masuk ke ruang turbin tempat generator diesel, sehingga pada saat itu aliran listrik di PLTN Daiichi Fukushima mati total. Karena matinya aliran listrik di PLTN Daiichi Fukushima ini, maka para pekerja mengumumkan kondisi darurat karena mereka khawatir pendingin yang seharusnya tetap menyala ini akan ikut mati dan menimbulkan efek yang buruk. Sebenarnya para pekerja ini khawatir jika listrik tidak menyala, air di dalam reaktor akan menjadi panas dan mengering. Saat itu terjadi, zircaloy akan mencair dari bejana lalu terjadi ledakan dan radiasinya akan dilepaskan. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka para pekerja harus mengalirkan air ke reaktor tersebut. Tapi ternyata mereka mendapatkan beberapa kendala, di antaranya adalah seharusnya mereka mengisi air ke dalam reaktor itu menggunakan truk-truk pemadam kebakaran. Namun truk ini justru tidak bisa datang atau mendekat ke arah reaktor karena adanya tsunami dan juga karena terhalang reruntuhan akibat tsunami. Setelah itu para teknisi yang ada di PLTN Daiichi Fukushima berupaya untuk memindahkan tenaga listrik ke stasiun switching yang memiliki 3 generator untuk mentenagai sistem pendinginan yang terletak lebih tinggi di lereng bukit. Namun hal itu pun gagal dilakukan karena stasiun tersebut terkena banjir akibat tsunami. Di waktu yang bersamaan, pompa yang digerakkan oleh uap yang menyediakan air pendingin ke reaktor nomor 2 dan 3 diaktifkan untuk mencegah fuel rod yang panas berlebih. Tapi saat fuel rod yang menghasilkan panas, radiasi tersebut sudah overheat yang membuat pompa air ini berhenti bekerja dan reaktor pun mulai terlalu panas yang mengakibatkan kebocoran pada reaktor 1, 2, dan 3. Di sisi lain, semenjak terjadinya gempa, banyak warga yang sudah dievakuasi. Mereka harus berpindah karena guncangan gempa yang sangat dahsyat. Sementara di tempat lain, tepatnya di daerah sekitar PLTN Daiichi nuklir ini, para warga juga mulai dievakuasi. Warga yang tinggal dengan jarak 10 km dari PLTN tersebut diperintahkan untuk segera meninggalkan daerahnya. Apapun usaha yang dilakukan oleh para pekerja PLTN Daiichi Fukushima ini sepertinya tidak berjalan secara maksimal karena adanya gempa dan juga tsunami. Sehingga kemudian 1 hari setelah terjadinya gempa, tepatnya pada tanggal 12 Maret 2011, reaktor 1 meledak. Kemudian disusul di tanggal 14 Maret 2011, reaktor nomor 2 ikut meledak. Disusul lagi di tanggal 15, reaktor 3 ikut meledak. Dan beberapa sumber menyebutkan bahwa reaktor nomor 4 pun ikut meledak. Ledakan ini terjadi sangat besar, bahkan sampai merusak bangunan-bangunan dan juga melukai para pekerja PLTN. Maka setelah terjadinya bencana nuklir Daiichi Fukushima itu ada dampak yang terjadi. Di antaranya adalah mengakibatkan bahan-bahan radioaktif yang terlepas ke atmosfer. Nah, penyebaran radioaktif ini bisa dipercepat karena adanya hembusan angin dan juga curah hujan. Bahkan di daerah barat laut dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ini menerima kontaminasi radiasi nuklir yang paling besar akibat bencana tersebut. Setelah terjadinya gempa dengan kekuatan sekitar 9 skala Richter, banyak penduduk Jepang yang terdampak. Dan kemudian akibat bencana dari nuklir Fukushima juga setidaknya ada 120.000 orang yang harus dievakuasi ke tempat lain. Mereka juga terkena dampak, mereka harus meninggalkan rumah-rumah mereka agar tidak terkena radiasi. Bukan hanya kontaminasi udara, tapi akibat bencana nuklir ini, bahan-bahan makanan seperti sayuran dan buah-buahan juga ikut terkontaminasi. Selain itu, kontaminasi radiasi mempengaruhi sumber air tanah dan sungai di daerah Fukushima. Bahkan hingga saat ini PLTN Daiichi Fukushima dinonaktifkan semenjak terjadinya bencana nuklir tersebut. Bahkan area radius 40 km tidak boleh dikunjungi siapapun. Mereka yang akan mengunjungi daerah tersebut harus dengan izin khusus dan bahkan harus dengan perlengkapan khusus.
Mengutip dari artikel nippon.com di tanggal 25 Agustus 2019 bahwa TEPCO atau perusahaan swasta yang membangun PLTN tersebut memperkirakan untuk menonaktifkan dan membersihkan semua reruntuhan akibat ledakan reaktor ini bisa diselesaikan di tahun 2051. Jadi mereka tidak bisa tergesa-gesa untuk memulihkan atau membersihkan dan memperbaiki tempat itu karena radiasi terbesarnya masih berada di tempat-tempat reaktor yang meledak. Kemudian mengutip dari salah satu sumber media Jepang yaitu nhk.or.jp tahun 1986, menurut tenaga ahli geologi dari TEPCO telah memprediksi pada sekitar tahun 2008 di daerah tersebut atau tempat dibangunnya PLTN Daiichi Fukushima ini akan terjadi gempa dan tsunami setinggi 10,2 meter dengan gempa yang berkekuatan 7,2 skala Richter yang akan menghancurkan tempat itu. Tapi ternyata laporan mengenai penelitian itu tertunda karena mereka menganggap ini barulah hanya sekedar penelitian dan perhitungan sementara. Dan ternyata dugaan itu benar-benar terjadi tepat di tahun 2011. Nah, sebenarnya kalau kalian ingat, aku pernah juga membahas mengenai bencana nuklir Chernobyl, dan bencana nuklir dari Daiichi Fukushima ini merupakan bencana nuklir kedua terbesar setelah Chernobyl. Tapi mungkin karena kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh Jepang dan pembelajaran dari kasus Chernobyl, maka pemerintah Jepang disebut-sebut lebih cepat dalam menanggulangi masalah ini. Tapi masalah mengenai penanggulangan dampak dari bencana nuklir ini menurut beberapa pihak masih menjadi pro kontra, terutama menurut beberapa ahli. Pemerintah Jepang mau tidak mau membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk benar-benar membersihkan lingkungan dan udara di daerah Fukushima. Nah, itulah informasi mengenai bencana nuklir di Daiichi Fukushima dari channel Tamara Delf, semoga bermanfaat. Nah, sedikit informasi tambahan bahwa kisah bencana yang terjadi pada PLTN Daiichi Fukushima ini diangkat menjadi sebuah film di tahun 2020 dengan judul Fukushima 50. Kalau kalian belum nonton, aku rekomendasikan kalian untuk nonton karena di dalam film ini banyak juga pelajaran dan informasi-informasi penting. Nah, segitu aja dulu informasi aku hari ini. Terima kasih kamu udah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dinyalain lonceng notifikasinya, dan di komen-komen di bawah sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Karena matinya aliran listrik di PLTN Fukushima, nah lalu terjadi ledakan dan radiasinya akan dilepaskan. Turbin generator diesel milik PLTN itu nggak tahu. Akibat bencana itu, aku agak-agak senyum nih kayaknya mukanya. Kemudian mengutip lagi dari salah satu media lokal Jepang yaitu media NHK. Hingga saat ini bahkan pembangkit listrik tenaga nuklir